Dikit loh, Pak. Sedikit aja. Jadi teman-teman, Bapak Presiden Prabowo itu kan lahir tahun 51. Nah, kemudian 5 tahun sebelumnya, tahun 46, itu pamannya gugur dalam sebuah pertempuran. Ya. Makanya namanya kan Prabowo Subianto. Ya. Nah, kemudian setelah itu Pak Prabowo banyak diceritakan oleh para pejuang pada zaman itu. Diceritakanlah bahwa para tentara itu banyak diberikan makanan oleh masyarakat, petani dan lain sebagainya. Kemudian Pak Prabowo juga mengalami langsung pada penugasan di pelosok-pelosok desa pada tahun 70-an, pada tahun 80-an, 90-an, ketika Pak Prabowo dan pasukannya kehabisan logistik, maka para petani dan masyarakat inilah yang berikan beliau Dukungan, makanan. bantuan, Makanya Presiden kita Bapak Prabowo sangat menghormati petani, peternak, nelayan dan orang-orang yang berjuang di lahan, di laut dan lain sebagainya. Jadi di kepalanya Pak Prabowo itu swasembada pangan itu posisinya di atas. Top of mind. Selalu disampaikan oleh beliau. Nah, dalam suatu penugasan, kan beliau tinggal di tenda begitu ya. Ketika dia membuka tendanya, dia melihat langsung dengan mata kepalanya ada rakyat yang meninggal karena kelaparan. Nah, dari situ Presiden selalu berpikir tidak boleh masyarakat ini kelaparan, kita harus swasembada pangan. Kemudian beliau mulai selalu membicarakan kita harus hidup dengan damai, kita harus hidup dengan rukun, tidak boleh ada perang. 1000 teman terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak. Ya. 1000 teman terlalu sedikit. 1000 teman terlalu sedikit. Artinya Presiden kita Bapak Prabowo terus-menerus mengajak kita rukun damai. Karena pangan ini kan sangat penting ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada HP sama nasi gitu, dalam satu kondisi kita bisa tidak pilih HP. Kita akan pilih nasi. Karena kalau kita pilih HP kita akan meninggal. Kira-kira kan begitu. Nah, pada tahun 2025 harapan dari Presiden Prabowo itu kita tidak impor lagi, Pak Doni. Ya. Nah, sebentar lagi loh, udah hitungan hari loh. Ya, dan pada 9 Desember kemarin, alhamdulillah kita bersyukur, itu sudah ditegaskan bahkan dipastikan oleh Menko Pangan, intinya tahun 2025 pemerintahan kita tidak akan impor lagi beras untuk konsumsi. Untuk konsumsi. Ya. Kemudian juga tidak akan impor lagi gula untuk konsumsi. Ya. Dan juga tidak akan impor lagi garam untuk konsumsi. Ya. Kemudian juga tidak akan impor lagi jagung untuk pakan ternak. Nah, itu salah satunya. Ini harus kita apresiasi.